Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pengenalan pasar modal dan mekanisme perdagangan. Selanjutnya, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Arif Tubagus Wisesa dengan NIM A1C018017. Selanjutnya yang kedua ada Arifa Cantika Rosli Putri dengan NIM A1C020024. Dan yang terakhir ada Baik Novina Windriyatmi dengan NIM A1C020038. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Baik Novina. Kepada Baik Novina, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian investasi. Pengertian investasi menurut para ahli. Menurut Sadono Sukirno, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Yang kedua, menurut Kasmir dan Jakfar, investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana dan penundaan konsumsi selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Ada juga pengertian investasi yang lain, yaitu penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi dengan membeli gedung-gedung, mesin-mesin, bahan-bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas, serta perkembangannya. Dalam hal ini, cadangan modal barang diperbesar selama tidak ada modal barang yang harus diganti. Selanjutnya yaitu tujuan investasi. Yang pertama, adanya faktor inflasi yang terjadi hampir setiap tahun dan di negara manapun. Yang kedua, adanya kebutuhan masa depan atau kebutuhan saat ini yang belum dapat terpenuhi. Yang ketiga, adanya kebutuhan untuk melindungi nilai aset yang telah dimiliki. Yang keempat, adanya keinginan untuk menambah nilai aset yang sudah ada. Selanjutnya yaitu, menurut Tanda Lilin ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemikiran perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Selanjutnya yaitu dasar keputusan investasi. Dasar keputusan investasi menurut Tanda Lilin terdiri dari yang pertama return. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukan merupakan kompensasi atas biaya kesempatan atau opportunity cost dari risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Yang kedua, risk. Korelasi langsung antara pengembalian dengan risiko, yaitu semakin tinggi pengembalian, semakin tinggi risiko. Oleh karena itu, investor harus menjaga tingkat risiko dengan pengembalian yang seimbang. Yang ketiga, the time factor. Jangka waktu adalah hal penting dari definisi investasi. Investor dapat menanamkan modalnya pada jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Pemilihan jangka waktu investasi sebenarnya merupakan suatu hal penting yang menunjukkan ekspektasi atau harapan dari investor. Investor selalu menyeleksi jangka dan pengembalian yang bisa memenuhi ekspektasi dari pertimbangan pengembalian dan risiko. Selanjutnya yaitu proses keputusan investasi. Yang pertama, menentukan kebijakan investasi.
Kebijakan investasi meliputi penentuan tujuan investasi dan besar kekayaan yang akan diinvestasikan. Tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam tingkat keuntungan atau return maupun risiko. Jumlah dana yang diinvestasikan juga mempengaruhi return dan risiko yang ditanggung. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan analisis sekuritas. Analisis sekuritas berarti menilai sekuritas secara individual dan untuk mengidentifikasi sekuritas digunakan dua filosofi berbeda yaitu yang pertama, untuk sekuritas yang mispriced atau harga terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat dengan analisis teknikal atau analisis fundamental. Yang kedua, untuk sekuritas dengan harga wajar, pemilihan sekuritas didasarkan atas preferensi risiko para pemodal, pola kebutuhan kas, dan lain-lain. Yang ketiga, membentuk portofolio. Dari hasil evaluasi terhadap masing-masing sekuritas, dipilih aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio dan ditentukan proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing sekuritas tersebut. Ini dilakukan dengan harapan risiko yang harus ditanggung terkurangi dan portofolio yang menawarkan return maksimum dengan risiko tertentu atau minimum risiko dengan return yang dapat terbentuk. Selanjutnya yaitu yang keempat, merevisi portofolio. Revisi atas portofolio berarti merubah portofolio dengan cara menambah atau mengurangi saham dalam portofolio yang dianggap menarik atau tidak lagi menarik. Jika diperlukan, langkah ini dilakukan melalui pengulangan 3 tahap di atas. Yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio membandingkan kinerja yang diukur baik dalam return yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung terhadap portofolio atau benchmark atau pasar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Yang pertama, jenis investasi berdasarkan asetnya. Jenis investasi yang berdasarkan asetnya yaitu penggolongan investasi dari segi aspek modal atau kekayaan. Jenis investasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, real asset, yaitu investasi yang berwujud seperti gudang-gudang, kendaraan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu financial asset, merupakan dokumen atau surat-surat klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap sebuah aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Yang kedua, jenis investasi berdasarkan pengaruhnya. Jenis investasi menurut pengaruhnya yaitu investasi yang didasarkan pada suatu faktor-faktor yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari suatu kegiatan investasi. Jenis investasi ini dibagi dua macam, yaitu yang pertama, investasi autonomus, merupakan investasi yang tidak dipengaruhi pada tingkat pendapatan yang sifatnya spekulatif. Contohnya seperti pembelian surat-surat berharga. Dan jenis investasi yang kedua yaitu investasi indukat, yaitu investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa dan dalam tingkat pendapatan. Contoh investasi ini yaitu penghasilan transitori, yakni suatu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya. Yang ketiga, jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya. Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaan ini merupakan investasi yang didasarkan pada sebuah asal-usul investasi yang diperoleh. Jenis investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi yang bersumber dari modal asing dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri. Yang keempat yaitu jenis investasi berdasarkan bentuknya. Jenis investasi yang berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada suatu cara menanamkan investasinya. Jenis investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, investasi portofolio, merupakan yaitu dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, contohnya seperti pada saham dan obligasi. Dan jenis investasi yang kedua yaitu investasi langsung, yaitu bentuk investasi yang dilakukan dengan membangun, membeli total atau mengakuisisi di sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat investasi. Yang pertama, bisa menjadi potensi penghasilan jangka panjang. Yang kedua, bisa mengungguli inflasi. Yang ketiga, bisa memberikan sebuah penghasilan yang tetap. Yang keempat, dapat menyesuaikan dengan suatu perubahan kebutuhan. Yang kelima, dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan keuangan Anda. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju investasi. Yang pertama, pengaruh nilai tukar. Secara teoritis, dampak perubahan tingkat atau nilai tukar dengan investasi bersifat uncertainty atau tidak pasti. Ishikawa mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran. Perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Yang kedua yaitu pengaruh tingkat suku bunga.
Tingkat bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi pada kegiatan produksi pengolahan barang-barang modal atau bahan baku produksi memerlukan modal atau input lain untuk menghasilkan output atau barang final. Yang ketiga, pengaruh tingkat inflasi. Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko proyek investasi dan dalam jangka panjang, inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Yang keempat yaitu pengaruh infrastruktur. Seperti dilakukan banyak negara di dunia, pemerintah mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur, seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan, dan lain-lain. Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arifa Cantika. Kepada Arifa Cantika dipersilakan. Saya akan menjelaskan pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Marzuki Usman, pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya, yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara pemilik modal atau investor dengan peminjam dana atau emiten. Yang kedua, menurut Suad Husnan, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah maupun perusahaan swasta. Sehingga pengertian pasar modal adalah tempat di mana bertemunya pemilik modal dengan peminjam dana, atau dapat dikatakan tempat bertemunya supply and demand terhadap dana jangka panjang. Sehingga tempat bertemunya penawaran peminta dana jangka pendek adalah pasar uang. Pasar modal adalah pertemuan antar pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi. Sedangkan tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek. Oleh karena itu, bursa efek merupakan arti dari pasar modal secara fisik. Kemudian ada fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi pada pasar modal adalah memberikan fasilitas memindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Dari sisi yang kelebihan dana, dari dana yang dimilikinya, mereka mengharapkan akan memperoleh imbalan atas dana yang mereka investasikan tersebut. Sedangkan dari sisi yang membutuhkan dana, tersedianya dana dari luar memungkinkan mereka melakukan investasi tanpa harus menunggu dana dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua, fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang dilakukan pasar modal dengan menyediakan dana yang diperlakukan oleh pihak yang membutuhkan dana dan para pihak yang kelebihan dana menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktif real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Kemudian ada manfaat pasar modal bagi emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil. Yang keenam, cash flow hasil penjualan. Kemudian ada manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi.
Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga tetap atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Yang ketiga, mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, mempunyai hak suara dalam RUPO bila diadakan bagi pemegang obligasi. Yang keempat, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Kemudian, manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang. Yang pertama, menuju ke arah profesional di dalam memberikan pelayanannya. Kemudian yang kedua, sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel. Yang ketiga, semakin memberi variasi pada jenis lembaga penunjang. Yang terakhir, likuiditas efek semakin tinggi. Kemudian ada manfaat pasar modal bagi pemerintah. Yang pertama, mendorong laju pembangunan. Yang kedua, mendorong investasi. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, memperkecil debt service ratio. Yang kelima, mengurangi beban anggaran bagi BUMN. Kemudian instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham. Yang kedua obligasi. Obligasi adalah tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada masyarakat, yaitu di atas 3 tahun. Kemudian pihak yang membeli obligasi disebut pemegang obligasi, dan pemegang obligasi akan memegang kupon sebagai pendapatan dari obligasi yang dibayarkan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, bukti right adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hak membeli itu dimiliki oleh pemegang saham lama. Hak harga tertentu di sini berarti harganya sudah ditetapkan di muka dan bisa disebut harga pelaksanaan atau harga tebusan. Yang keempat, reksadana adalah wadah atau tempat yang menyediakan jasa untuk membantu para investor untuk menyebarkan investasinya. Untuk investasi yang berkaitan dengan pasar modal, alat yang diperdagangkan bisa berupa saham biasa, obligasi pemerintahan, obligasi swasta, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, waran. Waran adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, indeks saham dan indeks obligasi adalah angka indeks yang diperdagangkan untuk tujuan spekulasi dan lindung nilai. Kemudian ada stabilitas sistem keuangan dan stabilitas pasar modal. Yang pertama, stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan atau SSK sebenarnya belum memiliki definisi baku yang telah diterima secara internasional. Oleh karena itu, muncul beberapa definisi mengenai SSK yang pada intinya mengatakan bahwa sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Berikut beberapa definisi SSK, yaitu yang A, sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Yang B, sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi. Yang C, stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah stabilitas pasar modal. Volatilitas dapat menunjukkan nilai dan ketidakpastian pada return saham di masa depan. Volatilitas juga mencapai titik tertinggi selama terjadi krisis keuangan dan menyebabkan jatuhnya harga saham, terutama di negara berkembang. Lebih lanjut, Madura mengemukakan bahwa kondisi perekonomian dapat memberikan efek pada arus kas di masa yang akan datang dan mempengaruhi harga saham. Kemudian yang terakhir, hubungan stabilitas sistem keuangan dan pasar modal. Ketidakstabilan dalam pasar ekuitas dalam prakteknya tidak terlalu menyebabkan efek yang besar pada aktivitas ekonomi real karena tidak seperti krisis valuta asing, ketidakstabilan dalam pasar modal tidak bisa dengan mudah dijelaskan oleh perilaku spekulatif rasional. Kemudian ada lembaga yang terkait pasar modal. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPAM, yaitu tugasnya melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Yang kedua,
mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Kemudian BAPEPA mempunyai fungsi yaitu menyusun peraturan di bidang pasar modal, menegakkan peraturan di bidang pasar modal, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang peroleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, dan BAPEPA dari BAPEPA dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Kemudian menetapkan prinsip keterbukaan. Kemudian yang kedua, perusahaan. Lembaga ini bertujuan untuk memperoleh dana di pasar modal melalui penawaran umum, hak kepemilikan atau saham. Dalam hal ini, perusahaan berperan sebagai emiten. Kemudian lembaga yang terkait pasar modal yang selanjutnya adalah self-regulatory organization, yaitu organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri untuk kegiatan usahanya. Di antaranya itu Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek. Pada saat ini di Indonesia ada satu Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Indonesia. Kemudian lembaga clearing dan penjaminan adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LKP adalah PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Kemudian lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kemudian ada perusahaan efek, yaitu perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, penjamin emisi efek, yaitu sebagai penjamin emisi efek, perusahaan melakukan kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum. Kemudian perantara pedagang efek. Perusahaan memperdagangkan efek untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Kemudian manajemen investasi, yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Kemudian ada penasihat investasi, yaitu pihak yang memberikan jasa penasihat sebagai penjualan atau pembelian efek. Kemudian lembaga penunjang pasar modal, yaitu Biro Administrasi Efek, Kustodian, dan Wali Amanat. Kemudian ada profesi penunjang pasar modal. Yang pertama ada akuntan publik, yaitu melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya, memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan BAPEPA, dan memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik. Yang kedua, konsultan hukum, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum dan memberikan pendapat dari segi hukum. Yang ketiga, legal audit, yaitu akte pendirian berikut perubahannya: pemodalan, perizinan, kepemilikan aset harus atas nama perusahaan, perjanjian dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri, perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun pribadi, direksi, UMR dan AMDAL. Kemudian yang keempat ada notaris, membuat berita acara RUPS, membuat akte perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek. Dan yang kelima, penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilai, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dan penilai. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme perdagangan saham. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS Next G. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa atau AB, yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Pelaksanaan perdagangan.
segmentasi pasar, dan penyelesaian transaksi. Hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai dan pasar negosiasi pada sesi 1. Di sini terbagi menjadi 2, segmen pasar dan waktu penyelesaian transaksi. Untuk segmen pasar itu ada pasar reguler, waktu penyelesaian transaksinya hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa T ditambah 2. Pasar tunai, hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa T ditambah 0. Pasar negosiasi berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Jam perdagangan setiap segmen pasar. Sehubungan dengan surat keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor KEP 00031 garis miring BEI garis miring 03 2020. Perihal perhubungan waktu perdagangan atas transaksi bursa dan nomor KEP 00061 garis miring BEI garis miring 07 2021. Perihal peraturan nomor 2A tentang perdagangan efek bersifat ekuitas, maka bursa melakukan penyesuaian jam perdagangan efek menjadi sebagai berikut. Perdagangan efek di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi dilakukan selama jam perdagangan setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu judge. Selanjutnya jam perdagangan pasar reguler. Di sini ada hari, sesi 1 dan sesi 2. Untuk harinya itu Senin sampai Jumat, sesinya sesi 1 pukul 9 sampai dengan pukul 11.30. Untuk sesi 2-nya pukul 13.30 sampai dengan 14.4959. Selanjutnya jam perdagangan pasar tunai. Untuk harinya dari Senin sampai Jumat, sesinya ada 1 pukul 9 sampai dengan pukul 11.30.00. Selanjutnya jam perdagangan pasar negosiasi. Untuk harinya dari Senin sampai Jumat, sesi 1 pukul 9 sampai dengan pukul 11.30.00. Untuk sesi 2-nya pukul 13.30.00 sampai dengan 15.30.00. Untuk pasar reguler menggunakan sesi pra-pembukaan, pra-penutupan, dan pasca penutupan yang dilakukan setiap hari bursa dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, pra-pembukaan untuk waktunya dari jam 8.45.00 sampai jam 8.59.00. Agendanya, anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli. Selanjutnya, dari jam 8.59.01 sampai dengan jam 8.59.59, agendanya itu judge melakukan proses pembentukan harga, pembukaan, dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada harga pembukaan berdasarkan price dan time priority. Untuk yang kedua ada pra-penutupan. Untuk waktunya sendiri dari jam 14.50 sampai dengan jam 14.58, agendanya anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli. Selanjutnya dari jam 14.58.01 sampai dengan 15.00.00. Agendanya rentang waktu penutupan perdagangan secara acak. Selanjutnya 15.00.01 sampai dengan 15.00.59. Agendanya judge melakukan proses pembentukan harga penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan price dan time priority. Selanjutnya
Selanjutnya yang ketiga ada pasca penutupan. Untuk waktunya sendiri dari jam 15.01.00 sampai dengan 15.15.00. Agendanya, anggota Bursa Efek hanya dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli pada harga penutupan. Dan judge memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli untuk efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan time priority. Jam perdagangan derivatif kontrak berjangka. Senin sampai dengan Jumat, sesi 1 dari jam 8.45.00 sampai dengan jam 14.30.00 waktu judge. Untuk sesi 2 dimulai dari jam 13.30.00 sampai dengan 15.15.00 waktu judge. Untuk seri kontrak yang jatuh tempo, maka perdagangannya akan berakhir pada sesi 2 pukul 15.00 waktu judge. Jam perdagangan derivatif kontra opsi Senin sampai dengan Jumat. Untuk sesi satunya dimulai dari jam 9.30.00 sampai dengan 11.30.00 waktu judge. Untuk sesi 2-nya 13.30.00 sampai dengan 15.00 waktu judge. Untuk seri selanjutnya ada perdagangan efek bersifat utang dan suku melalui Fitch. Senin sampai dengan Jumat. Untuk sesi satunya dilakukan pada jam 9.00 sampai dengan 11.30.00 waktu Fitch. Untuk sesi keduanya dilakukan dari jam 13.30.00 sampai dengan 15.00 waktu Fitch. Jam perdagangan efek bersifat utang dan suku melalui sistem penyelenggara pasar alternatif atau SPPA. Dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai dengan 15.00 waktu SPPA. Pelaporan transaksi melalui sistem penerima laporan transaksi efek atau PLTE. Dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 9.30.00 sampai dengan 15.30.00 waktu sistem PLTE. Pra pembukaan. Pelaksanaan perdagangan di pasar reguler dimulai dengan pra pembukaan. Anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan dagangan, satuan perubahan harga atau fraksi, dan ketentuan audio rejection. Selanjutnya ada pra penutupan dan pasca penutupan. Pada masa pra penutupan, anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan dagangan, satuan perubahan harga atau fraksi, dan ketentuan auto rejection. Selanjutnya ada pasar reguler dan pasar tunai. Penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam judge next garis G diproses oleh judge next garis G dengan memperhatikan 1. Prioritas harga atau price priority, 2. Prioritas waktu atau time priority, dan yang selanjutnya ada pasar negosiasi. Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual atau negosiasi secara langsung. Antaranya 1. Anggota bursa, atau 2. Nasabah melalui 1 anggota bursa, atau yang ketiga nasabah dengan anggota bursa, atau selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui judge next garis G. Selanjutnya satuan perdagangan. Perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai harus dalam satuan perdagangan atau round lot. Efek atau kelipatannya yaitu 100 efek perdagangan di pasar negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan atau tidak round out satuan perubahan harga atau fraksi sesuai peraturan 2A cap 00
023 garis miring BEI garis miring 04 garis 2016. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok kerja. Ada kurang lebih 200. Untuk fraksi harganya itu Rp1, maksimum perubahannya Rp 10 rupiah. Oke, selanjutnya itu Rp200 lebih kecil dari Rp500. Fraksi harga Rp2, maksimum perubahan Rp20. Selanjutnya Rp500 lebih kecil dari Rp2.000. Fraksi harganya Rp5, maksimum perubahannya Rp50. Kelompok kerja Rp2.000 lebih kecil dari Rp5.000. Fraksi harganya Rp10, maksimum perubahan Rp100. Kelompok kerja lebih besar dari Rp5.000, fraksi harga Rp25, maksimum perubahannya Rp250. Selanjutnya, auto rejection. Harga penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan ke dalam judge next garis G adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu. Di sini ada 3 nomor. Nomor yang pertama itu ada harga acuan Rp50 sampai dengan Rp200. Auto rejection atas lebih besar dari 35%. Auto rejection bawah lebih kecil dari Rp50 atau lebih kecil dari 7%. Batas volume per order lebih besar dari Rp50.000 lot atau 5% dari jumlah efek tercatat atau mana yang lebih kecil. Yang kedua ada lebih besar dari Rp200 sampai dengan Rp5.000. Auto rejectionnya lebih besar dari 25%. Auto rejection bawah lebih kecil dari 7%. Batas volume per order tidak ada. Yang ketiga lebih besar dari Rp5.000. Auto rejection atasnya lebih besar dari 20%. Auto rejection bawah lebih kecil dari 7%. Penyelesaian transaksi bursa, pasar reguler dan pasar tunai. Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dijamin oleh KPEI. Yang pertama, transaksi bursa pasar reguler wajib diselesaikan pada hari bursa kedua atau T+2. Yang kedua, transaksi bursa pasar tunai wajib diselesaikan pada hari bursa yang sama atau T+0. Yang ketiga, penyelesaian transaksi bursa yang dilakukannya di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPEI melalui proses netting dan dilakukan melalui pemindahan efek dan atau dana ke rekening efek anggota bursa yang berada pada KSE. Selanjutnya ada pasar negosiasi. Waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara AB jual dan AB beli dan diselesaikan secara per transaksi atau tidak netting. Selanjutnya, biaya transaksi Bursa Efek Indonesia. Anggota bursa wajib membayar biaya transaksi kepada bursa, KPI dan KSEI yang dihitung berdasarkan nilai per transaksi anggota bursa sebagai berikut. Biaya transaksi BEI pasar reguler 0,018%, pasar tunai 0,018%, pasar negosiasi 0,018%. Biaya clearing KPI 0,009%, pasar tunainya itu ada 0,009%, pasar negosiasi 0,009%. Biaya penyelesaian KSEI, pasar regulernya 0,03%, pasar tunainya 0,003%, pasar negosiasinya 0,003%. Dana jaminan KPEI, pasar regulernya 0,010%, pasar tunainya 0,010%, pasar negosiasinya 0. PPN 10%, 0,003% untuk pasar regulernya, pasar tunainya 0,03%, pasar negosiasinya 0,03%. PPH final 0,1%,
hanya transaksi jual. Pasar regulernya 0,100%, pasar tunainya 0,100%, pasar negosiasinya 0,100%. Total 0,143 untuk nilai jual dari pasar reguler, 0,043% untuk belinya. Sedangkan pasar tunainya 0,143 untuk nilai jual, 0,043 untuk nilai beli. Pasar negosiasinya 0,133% untuk nilai jual, untuk nilai belinya 0,033%. Selanjutnya, mekanisme perdagangan obligasi dan suku di bursa. Perdagangan obligasi atau korporasi dan negara serta suku melalui bursa dilakukan menggunakan sistem Fixed Income Trading System atau FITS. Pengguna sistem FITS adalah perusahaan efek yang sudah menjadi anggota bursa atau AB, juga menjadi anggota clearing KPEI. Selanjutnya ada Fixed Income Trading System atau FITS. Fixed Income Trading System atau FITS adalah sarana perdagangan obligasi dan suku yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Obligasi dan suku yang dapat ditransaksikan melalui sistem FITS ini adalah obligasi dan suku yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, segmen pasar di bursa. Perdagangan melalui sistem FITS terdiri dari dua papan perdagangan, yaitu yang pertama ada pasar reguler outright, merupakan mekanisme perdagangan secara lelang berkesinambungan secara anonim atau anonymous continuous auction dengan metode pembentukan harga yang didasarkan atas prioritas harga dan waktu atau price and time priority. Yang kedua ada pasar negosiasi, merupakan fasilitas yang memungkinkan para anggota bursa melakukan pelaporan hasil kesepakatan transaksi yang telah terjadi sesama anggota bursa atau dengan pihak lain. Selanjutnya penyelesaian transaksi. Penyelesaian transaksi bagian market segment regular outright. Transaction settlement-nya dua trading day after transaction atau T ditambah 2. Negotiated-nya transaction settlement based on agreement between selling exchange members and buying exchange members. Selanjutnya biaya transaksi obligasi dan suku di Bursa Efek Indonesia. Anggota bursa wajib membayar biaya transaksi yang dihitung berdasarkan perhitungan berikut. Biaya transaksi clearing dan penyelesaian. Nilai nominalnya lebih kecil dari 500 juta rupiah. Dana jaminannya Rp20.000, pasar negosiasinya Rp35.000. Selanjutnya lebih besar dari 500 juta rupiah dikurang 10 juta rupiah. Dana jaminannya 0,0050%, pasar negosiasinya 0,0075%. Selanjutnya nilai nominal lebih besar dari 10 juta rupiah, dana jaminannya 0,00375%. Pasar negosiasinya 0,0050%. PPN 10%. Dana jaminannya 10% dari biaya, pasar negosiasinya 10% dari biaya. Selanjutnya mekanisme perdagangan derivatif di bursa. Perdagangan produk derivatif dilakukan dengan menggunakan Jakarta Automated Trading System atau JATS. Pengguna sistem JATS adalah perusahaan efek yang sudah menjadi anggota bursa. Selanjutnya pelaksanaan perdagangan. Produk derivatif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia saat ini ada 2, yaitu kontrak berjangka indeks efek atau KBIE, LQ45 dan KBSUN. Selanjutnya, perdagangan derivatif diselenggarakan melalui JATS berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang berkesinambungan atau continuous auction. Penawaran jualan atau permintaan beli produk derivatif yang diterima oleh JATS diproses oleh JATS dengan memperhatikan prioritas harga atau price priority. Selanjutnya ada produk. Adapun produk derivatif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut.
Derivatif LQ45 futures underlying index LQ45, periode kontrak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kontrak berjangka surat utang negara atau KBSUN. SUN tenor 5 tahun, SUN tenor 10 tahun. 3 bulan, Maret, Juni, September, dan atau Desember. IDX 30 futures. Indeks IDX 30, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kontrak berjangka sekumpulan surat utang negara atau KBSSUN. SUN yang jatuh tempo 4 sampai kurang dari 7 tahun. SUN yang jatuh tempo 7 sampai kurang 11 tahun. Maret, Juni, September, dan atau Desember. Liquidity provider. Dalam mekanisme perdagangan derivatif, bursa mengenalkan mekanisme baru yaitu liquidity provider. Anggota bursa derivatif yang menjadi liquidity provider dapat menampilkan kuotasi atau penawaran jual dan permintaan beli secara kontinus selama jam perdagangan guna menciptakan likuiditas perdagangan derivatif. Selanjutnya ada perdagangan derivatif. Derivatif LQ45 futures multiplier Rp500.000, fraksi harga 0,051 BP, inisial margin 4%, X index point X numbers of contract X multiplier. Kontrak berjangka surat utang negara atau KBSUN. Multipliernya 10 juta rupiah, fraksi harganya 0,01 BP, inisial marginnya 1% X contract size X numbers of contract X futures price 5 years. Selanjutnya 2% X contract size X number of contract X future price 10 years. Selanjutnya IDX 30 futures. Multipliernya Rp100.000, fraksi harganya 0,1 point index. Initial marginnya 4%, X index point, X number of contract, X multiplier. Kontrak berjangka sekumpulan surat utang negara atau KBSSUN. Multipliernya 10 juta rupiah, fraksi harganya 1 BP atau 0,01%, initial marginnya 1%, GB price, number of contract multiplier 5 years. 2% IGBF price, number of contract multiplier 10 year. Auto rejection. Apabila terdapat jual dan atau permintaan beli derivatif yang melampaui batasan harga yang ditetapkan oleh bursa, maka penawaran jual dan permintaan beli tersebut akan ditolak secara otomatis oleh judge. Selanjutnya derivatif LQ45 futures, fraksi harganya 0,05, auto rejectionnya 10%, kontrak berjangka surat utang negara atau KBSUN, fraksi harganya 0,01, auto rejectionnya 300 BP from ref price. Selanjutnya IDX 30 futures, fraksi harganya 0,1 point index, auto rejectionnya 10%. Selanjutnya kontrak berjangka sekumpulan surat utang negara atau KBSSUN. Fraksi harganya 1 BP atau 0,01%, auto rejectionnya 600 BP. Penyelesaian transaksi derivatif. Penyelesaian transaksi bursa di pasar KBIE LQ45 dilaksanakan setelah melalui clearing secara netting oleh KPEI dengan ketentuan sebagai berikut. Derivatif LQ45 futures, penyelesaian transaksinya itu 1 ST trading day after transaction atau T ditambah 1. Kontrak berjangka surat utang negara atau KBSUN, IDX 30 futures, kontrak berjangka sekumpulan surat utang negara atau KBSSUN. Selanjutnya,
Selanjutnya, biaya transaksi derivatif. Anggota bursa wajib membayar biaya transaksi yang dihitung berdasarkan perhitungan berikut. Di sini ada biaya transaksi atau tidak termasuk biaya clearing dan settlement. Di sini LQ45 futures Rp5.000 per kontrak. IDX 30 futures Rp3.000 per kontrak. KBSUN dan KBSSUN Rp10.000 per kontrak. PPN 10%, PPN 10%, 10% dari biaya, 10% dari biaya, dan 10% dari biaya. Semua dikenakan 10% dari biaya. Dibayarkan sebagai wajib pungut sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, mungkin hanya ini saja presentasi dari kelompok 1. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.